Kami dari KNPI bisa bersinergi dengan KPUD Jakarta Timur. Kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa meningkatkan partisipasi pemilih pemula nanti di Jakarta Timur. Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita sedang berada di kantor KPUD Jaktim untuk melakukan audiensi bersama dengan teman-teman dari KNPI Jakarta Timur. Seperti apa keseruannya? Ayo kita ikutin bersama. Jadi sebelum kita melakukan audiensi dengan Ketua KPUD Jakarta Timur, kita akan melakukan nonton bareng dulu nih. Nonton bareng kirap pemilu 2024. Jadi hari ini kebetulan merupakan 365 hari menjelang pemilu 2024. Bagaimana keseruannya? Ayo kita ikutin bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Siap Ketua, kita senang ini bisa meramaikan nobar ini. Sehat Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan Ketua dan rekan-rekan KNPI, yang terhormat rekan-rekan komisioner beserta itu harus hadir semuanya. Iya. Hadirnya itu harus monitoring ke seluruh kelurahan. Kami komitmen bahwa para pemuda, para KNPI ini adalah emang satu orang yang pasti akan berpengaruh terhadap sosialisasi kita. Yang kedua pasti akan berpengaruh pada partisipasi publik nantinya, terutama anak muda. Betul. Dan yang pasti saya melihat bahwa ini pasti dari KNPI ini bakal muncul para petarung-petarung 2024. Saya lihatnya, saya nggak tahu berapa orangnya, tapi saya melihat akan ada beberapa. Akan ada beberapa, ya. Terima kasih pertama-tama saya aturkan kepada Ketua Pak Wage beserta para jajarannya, Bu Tri, Pak Teddy, Pak Paung, Pak Suwanda. Kami sangat memaklumi Pak, ini udah menjelang tahun politik, tentunya Bapak Ibu ini sangat-sangat sibuk kesana kemari. Kami sangat memaklumi dengan waktu yang ada. Bahkan kami yang terima kasih Pak, di tengah kesibukan Bapak Ibu masih sempat menyempatkan diri 1 jam 2 jam untuk menyambut kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Jakarta Timur. Dan kami juga mengapresiasi kemarin petugas-petugas dari Badan Ad Hoc. Banyak yang muda-muda Pak. Ya, banyak yang muda-muda, memang dibatasi maksimal 55 tahun ya Bu ya. 55 tahun, jadi lebih banyak pemudanya juga. Kami sangat mengapresiasi, semoga itu bisa mendukung kinerja KPU juga ke depannya gitu. Jadi karena yang muda-muda ini kan lebih segar Pak, lebih segar, lebih fresh dalam berkegiatan juga, insya Allah lebih bisa mendukung KPUD Jaktim lagi ke depannya. Selain itu kami juga dari KNPI Pak ke depannya insya Allah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ingin kita agendakan. Yang pertama tentunya pelantikan Pak di bulan ini, insya Allah kami akan ada pelantikan di akhir Februari yang rencananya akan bertempat di Wali Kota Jakarta Timur. Jadi kami harap kami dari KNPI bisa bersinergi dengan KPUD Jakarta Timur. Kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa meningkatkan partisipasi pemilih pemula nanti di Jakarta Timur. Karena saya suka miris juga Pak, kalau 2019 kemarin teman-teman saya ajak ke TPS yuk nyoblos. Ngapain sih? Nggak ada ininya loh. Buat apa? Masih pada apatis Pak. Jujur saya lihat di pemuda ini masih banyak yang apatis gitu. Jadi kami mudah-mudahan dari KNPI bisa kembali membuka mata teman-teman anak muda nih, terutama kita di KNPI kan membawahi hampir 150 OKP Pak, organisasi kepemudaan di Jakarta Timur. Jadi mudah-mudahan dari acara-acara yang kami bentuk nanti bersinergi juga dengan KPUD Jakarta Timur bisa meningkatkan kesadaran mereka akan politik, bahwa politik itu tidak hanya nyoblos lalu udah gitu, tapi nyoblos itu untuk 5 tahun ke depan gitu. Itu menentukan masa depan kita gitu. Gimana supaya yang terpilih nanti itu adalah benar-benar calon-calon atau anggota-anggota yang benar-benar peduli sama anak muda Pak, peduli sama kepentingan anak muda.
pada intinya kami siap Pak, bersinergi, kita buat kegiatan-kegiatan. Kemarin ada beberapa sih, kita sudah kepikiran juga kita mau bikin selain diskusi publik untuk dengan BEM dan OSIS se-Jakarta Timur, kita juga pengen bikin debat Pak, lomba debat antar BEM dan antar OSIS ya? di Jakarta Timur gitu. Itu lebih real tuh nyasar ya? Itu langsung nyasar Pak, karena kalau diskusi publik saya pikir yang datang dikit Pak, itu aja gitu. Kalau debat publik nanti ada hadiahnya, ada gengsinya, ada prestisnya gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa kita gaungkan Pak. Kita juga punya sosial media, kita bisa gaungkan ke BEM dan OSIS Jakarta Timur supaya pemilih-pemilih pemula nanti bisa lebih aware terhadap proses politik 5 tahunan yang kita jalanin ini gitu. Kita ingin meningkatkan partisipasi pemilih, itu juga yang menjadi salah satu parameter suksesnya pemilu. Kita juga ingin mensosialisasikan kepada anak-anak muda ini bagaimana pemilu itu harus bisa dilakukan dengan secara jurdil, bersih, bebas dari politik uang, politik identitas, yang mana sudah beberapa tahun terakhir ini menggerogoti iklim demokrasi kita Pak, yang mana bisa satu keluarga berantem, bisa yang namanya bertemanan bisa berantem gara-gara pemilu ya. Nah ini kita ingin menghindari supaya hal-hal ini tidak terjadi di 2024 Pak. Gitu. Jadi mudah-mudahan dari kita juga ada forum untuk lintas agama Pak, organisasi lintas agama, ada teman-teman dari Perada, Hindu, dari Muhammadiyah, dari NU, dari GAMKI, GMKI. Kita juga ada forumnya, bahwa mungkin bisa ada dialog nanti yang bisa kita lakukan di bagian yang terpisah, bagaimana politik identitas ini bisa kita hindari. Gitu. Jadi ini yang jadi concern saya juga Pak, gitu. Karena saya ngerasain sendiri 2014, 2019 juga itu bagaimana carut marutnya Pak di bawah itu Pak, luar biasa. Jadi saya tidak mau lah, kami tidak mau hal ini terjadi lagi. Semoga pemilu 2024 ini bisa lebih sehat Pak. Amin. Bisa lebih sehat dan dia benar-benar politik yang adu gagasan, ya tidak hanya masalah uang atau masalah identitas. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita ada pertemuan-pertemuan lagi Pak untuk membahas rencana kita kedepannya gitu, tentang bagaimana pemilih muda ini bisa lebih banyak lagi yang ikut pemilu 2024. Nggak ada politik uang, bukan nggak ada, mengurangi politik uang, mengurangi politik identitas. Dan semoga nanti pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah, dia jujur, dia kompeten, benar-benar dipilih karena program dan gagasannya dia. Gitu. Terima kasih Pak Wage, Bu Tri, Pak Paung, dan Pak Swanda atas waktunya. Sekali lagi. Mari sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, kita baru saja menyelesaikan audiensi dengan KPU Jakarta Timur, yang mana hasilnya telah disepakati bahwa kami KNPI Jakarta Timur bersepakat untuk mendukung program-program KPU ke depannya, dan kami siap untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda di Jakarta Timur. Kami KNPI Jakarta Timur juga siap bersinergi untuk mensukseskan program-program dari KPU Jakarta Timur. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wage dan jajaran KPU Jakarta Timur atas waktunya telah menerima kami dalam audiensi pada kesempatan kali ini. Semoga kedepannya KNPI Jakarta Timur dan KPU Jakarta Timur dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas pemilu di Jakarta Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wage Wardana, Ketua KPU Jakarta Timur. Alhamdulillah kita hari ini menerima kunjungan dari KNPI Jakarta Timur. Banyak hal yang kita dapatkan. Pertama, menambah silaturahmi tentunya. Yang kedua, kita membicarakan planning ke depan, kerjasama mengenai KPU dan pemuda. Ada yang harus digarap terkait dengan pada goalnya itu partisipasi pemuda itu meningkat, karena hari ini pemuda bukan lagi sebagai pelengkap tapi juga bisa sebagai penentu. Maka saya berharap KNPI Jakarta Timur di pemilu 2024 satu, aktif dalam sosialisasi ke masyarakat mengenai pemilu. Dua, menggerakkan supaya pemuda itu bukan hanya penonton tapi juga terlibat sebagai aktor, pemain, dan bahkan sebagai penyelenggara ke depannya. Serta yang paling penting adalah para pemuda menggerakkan pemilu
pemilih pemula maupun pemilih yang lebih senior, pemuda bisa menjadi jembatan untuk sama-sama meningkatkan partisipasi publik di 2024. Kenapa? Karena partisipasi itu adalah goal pemilu 2024 nanti. Dan oleh karena itu, pemuda dan KNPI memegang peranan sangat